ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Kalau kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, maka ibadah sholat ini ibadah yang sangat utama. Sehingga kata Nabi, nanti di hari kiamat yang pertama kali dilihat oleh Allah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini adalah tentang sholat. Jadi kalau sholat kita udah benar, insya Allah ibadah-ibadah yang lain pun akan ikut benar. Tapi sebaliknya, ketika ibadah sholat kita ini ini banyak rusaknya, maka ibadah-ibadah yang lain pun bisa bernilai kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan mengacu kepada panduan dari Syekh Ali Ragib. Ini seorang ulama besar dari Palestina yang dia mengarang kitab yang tadinya ini berbahasa Arab, Ahkamus Shalah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Inilah kitabnya. Kitab ini kitab yang tapi ini bisa mungkin jadi panduan bagi kita. Dan yang satu lagi, ini tuntunan sholat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan ini juga berasal dari Palestina juga, Mahmud Abdul Latif Ubaidillah. Mudah-mudahan dengan dua orang ulama besar ini bisa membantu kita di dalam melaksanakan ibadah sholat-sholat yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam kitab Ahkamus Shalah ini si pengarang menjelaskan kepada kita tentang yang pertama sekali berkenaan dengan syarat-syarat keabsahan sholat. Syarat-syarat keabsahan sholat itu ketika hendak sholat, seseorang harus suci dari hadas maupun najis. Suci dari hadas adalah salah satu syarat bagi keabsahan sholat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat itu harus bersuci. Hukum tentang suci dari hadas ini telah kita ketahui saat kita membahas tentang toharah. Adapun yang dimaksud dengan suci dari najis adalah suci badan, suci pakaian, dan apa saja yang yang dikenakan saat sholat, serta suci tempat sholat yang digunakan. Jadi di situ Pak. Yang pertama itu badan kita, terus pakaian dan tempat yang akan kita gunakan sholat itu harus suci. Jadi di situ. Kalau di sini dijelaskan lagi lebih rinci lagi tentang badan. Suci badan adalah salah satu syarat bagi keabsahan sholat berdasarkan sabda Nabi SAW. Tanazahu minal baul fa inna amata azabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari air kencing, karena sesungguhnya umumnya siksa kubur terjadi akibat dari air kencing tersebut. Kadang-kadang di situ Pak, ketika kita misalnya itu buang air kecil itu kurang bersih. Apakah karena kita berdiri pas kita itu udah selesai kita anggap, tahu-tahu ada yang keluar lagi. Makanya sebagusnya ketika kita mau buang air kecil itu sebagusnya duduk. Kadang-kadang di kita itu berdiri, tahu-tahu ada yang keluar lagi. Makanya ada aturan tentang ketika kita mau buang air kecil itu kanan itu agak ditinggikan daripada kaki yang sebelah kiri. Dan maaf, ketika kita udah selesai rasanya buang air kecil itu kita perlu kita urut kalau laki-laki sehingga betul-betul bersih. Karena kalau sempat sering ada yang tinggal itu bisa menjadi penyakit. Jadi sebagusnya itu berdiri.
Itu yang pertama, suci badan. Terus yang kedua, suci pakaian. Suci pakaian yang dikenakan ketika menunaikan sholat juga merupakan salah satu syarat bagi keabsahan sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi suci badan, suci pakaian menjadi alasan dia itu tidak sholat gitu, yang najis gitu. Jadi harus dibedakan antara najis dengan kotor dalam arti dia adalah debu. Ya. Ketentuan di atas juga berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Samrah yang pernah berkata, sami'tu rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam usalli fi saub alladhi ati fihi ahli qala na'am illa antara fihi syai'an fata'silah. Aku pernah mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh menunaikan sholat dengan pakaian aku yang aku kenakan saat aku mendatangi atau menggauli istriku? Beliau menjawab, ya, kecuali jika engkau mendapati sesuatu najis padanya, maka hendaklah engkau mencucinya. Jadi itu begitu juga. Kalau ada seseorang misalnya dia berhubungan suami istri, itu bukan berarti pakaian yang dipakainya itu jadi najis gitu. Kecuali kalau ada memang ada kotoran, ya, ada kotoran di pakaiannya itu. Kalau dia berhubungan, ya tahu-tahu kemudian dia itu mandi wajib, pakaian itu dipakainya lagi, ini jadi masalah. Kalau enggak kotor, kalau enggak ada najis di sana gitu. Ya. Jadi itu yang pertama tadi suci badan, yang kedua suci pakaian, terus yang ketiga ya suci ya dari tempat. Demikian pula sucinya tempat, demikian pula sucinya tempat untuk sholat merupakan salah satu syarat bagi keabsahan sholat. Hal ini didasarkan pada hadis tentang seorang Arab dusun yang pernah kencing di salah satu sudut masjid, sebagaimana telah disinggung di awal, dan juga berdasarkan pada sabda Nabi Sallam, subbu alaih zunuban min ma, siramkanlah oleh kalian padanya pada tempat yang terkena air kencing itu seember air. Jadi dalam sebuah riwayat pernah ada seorang Arab Badui, dia itu kencing di masjid, ya, kencing di masjid ya dulu. Jadi harus bersih tempat. Ketika hendak sholat, seseorang harus menutup aurat. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimar. Allah tidak menerima sholat seorang perempuan yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung atau khimar. Jadi ya harus menutup aurat, ya. Seorang wanita ketika dia melaksanakan sholat maka dia harus menutup auratnya, yaitu ya menutup seluruh badannya kecuali jilbab, pakai kerudung semuanya, yang jelas tertutup muka, tertutup badannya semua. Coba kita ulang ya. Bagi laki-laki maupun perempuan, hanya saja kalau aurat laki-laki berbeda dengan aurat wanita. Aurat laki-laki adalah bahagian antara pusar dan lutut. Sedangkan pusar dan lutut sendiri bukan aurat. Hal ini didasarkan pada hadis penuturan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW pernah bersabda, auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki adalah bahagian antara pusar dan lututnya. Muhammad bin Jahsi juga menuturkan, ya, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muammara wa fahizahu fakusu fatan faqal ya muammar gaddi fahidaika fa inna fahidaini aurah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat di depan Muammar, sementara kedua pahanya terbuka. Lalu beliau bersabda, "Ya Muammar, tutuplah kedua pahamu, karena kedua paha itu adalah aurat." Antara pusat dan lutut. Namun kan kalau kita sholat, kalau itu aja yang kita tutup kan kurang sopan juga gitu ya. Karena kita mau menghadap Allah, menghadap Zat yang Maha Kuasa yang menentukan hidup dan mati kita, dan kita mau beribadah. Kadang-kadang Pak, kalau di kampung ya, terutama para petani, dia kadang-kadang ya nampak dadanya gitu ya, terbuka dadanya, kurang sempurna lah, karena mungkin kadang-kadang karena dia sambil bekerja istirahat. Berpakaian yang terbagus kata Nabi kita Muhammad SAW, dan memakai harum-haruman lagi. Jadi ini dulu Pak, coba lalu kita tambahkan nanti. Ada tadi 3 tadi. Yang pertama badan, pakaian dan tempat, dan menutup aurat. Ya, aurat laki-laki tadi itu antara pusat dan lutut. Kalau aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Ada pertanyaan Pak? Kalau saya dapat jawab, kalau tak dapat silakan Pak, silakan Pak. Ini Pak Ono ini. Saya sedikit dulu sebelum saya jawab Pak Ono ya. Kemarin bulan yang lalu Pak Ono pernah bertanya, apa dalilnya kita itu kalau udah selesai baca Al-Fatihah itu berhenti sejenak untuk menunggu jamaah membaca ketemu dalilnya itu Nabi kita itu ada di 2 tempat berhenti. Dalilnya Nabi kita itu ada di 2 tempat berhenti. Yang pertama ketika udah takbiratul ihram Allahu Akbar, Nabi kita itu berhenti sejenak. Ya. Berhenti sejenak itu para ulama bisa ada yang menafsirkan untuk memberi kesempatan, ada yang menafsirkan untuk memberikan kesempatan kepada jamaah membaca surah Al-Fatihah. Itu ada penafsiran seperti itu, ada di 2 tempat. WC-nya bukan WC itu kan? Iya. WC-nya berdiri. Iya. Kadang-kadang mungkin kena lah mungkin. Celana kita, Iya. mana kan? Iya. Jadi itu kalau udah jelas ada bebau pakaian kita itu, kita pastikanlah itu najis. Kalau udah najis, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat lagi. Nggak sah kalau dilaksanakan juga, karena memang syaratnya sholat itu kan harus bersih pakaian. Sekarang nggak bersih, bernajis, ya nggak sah. Jadi akhirnya kemuliaan sholat berjamaah itu tak kita dapatkan lagi, karena syaratnya itu ya harus bersih daripada kotoran gitu. Kalau udah jelas. Tapi kalau kita misalnya ini, ya yang namanya najis itu kan ya harus jelas. Kalau kita masih ragu-ragu, ya kita hilangkan keraguan itu memang. Itu. Kita tidak ikut dalam sholat berjamaah. Berarti kita tidak ikut sholat berjamaah. Iya. Kalau memang jelas ya najisnya ya, berbau gitu, ini udah beras ini nggak bisa nih, nggak sah sholat itu. Kalau misalnya ini Iya. misalnya saja nih, kita ikut sholat berjamaah. Iya. Terus pas di rumah kita ulang sholat sendirian, gimana? Untuk mencari keutamaan jamaah tadi. Kita ulangi sholat tadi itu. Iya. Kita pakaian yang baru, yang bersih. Enggak sah, karena memang syarat sholat itu harus pakaiannya, badannya, tempatnya harus bersih daripada kotor. Kita terlepas dari hukum berjamaah tadi. Iya. Itu yang saya pahami Ustaz. Apa? Pak Ono, ya? Nah, kan hukum sholat jamaah ini kan ada orang Iya. sakral itu kan. Iya. Gitu ya. Iya. Itu kan ya. Iya, syaratnya itu nggak lengkap. Kalau syarat nggak lengkap, maka ya nggak bisa dilaksanakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ono tadi, ya. Kalau kita cuci sendiri kita harus dicuci bisa. Dicuci iya. Itu kalau tahu betul kita di mana, misalnya nih ya kena tai cecak
Kan masalahnya kan kita pas buang air kita tahu sama ya kan kencing ya. Iya. Kalau yang dipercikkan itu memang ada jenis-jenis najis ya. Kalau jenis najisnya itu adalah kencing anak laki-laki ada anak laki-laki bayi yang dia itu belum makan selain daripada makanan susu ibunya ya, itu memang dipercikkan boleh. Itu jenis najis ringan ya. Nah, tapi kalau dia itu najisnya itu kencing terserak begitu, kita nggak bisa dia. Iya Pak, nggak bisa dia. Nah, kecuali kalau najisnya itu misalnya tai cecak, dan tahu kita kena gitu, nampak dia di situ tai cecaknya, bisa kita apakan dulu, kita bikin bagiannya gitu. Itu Pak. Jadi ada kan macam-macam najis itu, ada najis ringan, ada najis pertengahan, ada najis berat. Ya, najis pertengahan itu termasuk itu kencing itu menyerak-nyerak gitu. Itu cara membersihkannya memang ya nggak bisa kalau hanya itu ya. Nah, itu Pak. Kalau najis berat itu najis yang berkenaan dengan kotoran kencing dari anjing dan babi. Ya. Ya Pak ya? Ada lagi Pak? Kalau enggak kita lanjutkan. Ya. Untuk saya di Kabupaten saya sering melihat orang di luar Indonesia itu salat wajib zuhurnya langsung mengumparkan. Boleh itu Ustaz? Wajib biasa kalau dia zuhur dua-dua kita selalu bikinkan. Tapi saya lihat perhatikan banyak dari Afrika, India, bikin 4 kayak sholat zuhur gitu. Kalau sholat zuhur itu memang 4. Nah, ini salat qobliyah Ustaz. Iya, qobliyah zuhur itu sebenarnya kalau kita lihat itu 4. Langsung 4 rakaat ya. Kalau sholat zuhur ya. Jadi sholat zuhur itu 4 rakaat sebelum zuhur. Setelah zuhur itu 2 rakaat, udah 6 rakaat. Ya. Udah itu nanti setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. 12. Kita sholat di Indonesia kan bikin 2 rakaat, lalu salam 2 rakaat lagi. Ini dia langsung 4 rakaat Ustaz. Jadi ada tahiyat awal dia ya. Kayak kita sholat. Oh, jadi 4 rakaat langsung gitu ya? Itu 4 rakaat langsung. Oh. Nggak tahu ya. Tapi kalau dalam hadis itu 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat. Itu tuh ada hadisnya, itu tuh hadisnya. Langsung 4 rakaat ya? Iya. Langsung salam kan. Itu nggak tahu. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Ketika hendak menunaikan sholat, seseorang harus menghadap kiblat berdasarkan firman Allah. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Hadapkanlah wajah ke arah Masjidil Haram di mana saja kalian berada. Hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Ya. Jadi ini berkenaan dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat juga merupakan salah satu dari syarat keabsahan sholat. Atas dasar itu, saat seseorang berada di depan Baitullah, ia wajib menghadap langsung ke sana. Hal ini berdasarkan pada penuturan Usamah bin Said
Dia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-baita wa lam yusalli fihi falamma kharaja rak'atain fi kibalil ka'bati wa qala hadhil qiblah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam Ka'bah Baitullah. Kemudian beliau keluar dan melakukan ruku 2 kali seraya menghadap Ka'bah. Beliau lalu bersabda, ini adalah kiblat. Jadi ketika Nabi berada di Masjidil Haram, Nabi masuk ke sana, dia melaksanakan sholat, betul-betul wajahnya dihadapkan ke Ka'bah. Gak boleh menyimpang, harus benar-benar menghadap ke Ka'bah. Tapi itu ketika di Masjidil Haram. Tapi ketika kita misalnya di tempat lain, jauh dari Masjidil Haram, itu di sini hanya disebutkan di situ hadapkanlah wajah ke arah di situ, ke arah. Tidak harus pas gitu. Makanya ketika misalnya ada orang yang protes misalnya tentang arah masjid, ini masjid kita ini nggak pas, ini nggak sesuai dengan ini gitu, itu tidak bisa menjadi dalil gitu. Karena penekanannya itu kalau di luar Masjidil Haram itu penekanannya kepada arah gitu. Sekalipun misalnya ya jangan terlalu jauh, tapi artinya ketika udah mengarah ke sana itu tidak menjadi alasan, itu tidak kita bisa, saya tidak maulah sholat di sana, nggak pas arahnya, nggak pas juga begitu. Itu Pak, ya. Jadi artinya penekanan ketika kita di luar Masjidil Haram itu penekanannya kepada arah gitu. Karena kalau sempat misalnya harus persis sama dengan tempat ke Masjidil Haram, kalau sempat kita misalnya di sebuah daerah atau di hutan atau di sawah, gimana kita mau harus pas gitu? Jadi di situ. Dan bahkan kalau kita di dalam kendaraan, kita udah mengarah pertama kalinya ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Kemanapun nanti kendaraan itu berjalan, kita ikut aja gitu. Itu Pak, berkenaan dengan arah, ya. Ada pertanyaan? Silakan Pak kalau ada. Jadi penekanannya kalau di Masjidil Haram, Nabi kita memang harus persis arahnya itu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Silakan Pak. Pertanyaan, di hadis dikatakan tidak ada sholat setelah sholat subuh dan sholat asar. Ya. Itu ya, kalau misalnya disebabkan kita masuk masjid, boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Oh ya, itu boleh. Kalau tahiyatul masjid itu boleh. Ada sebabnya kan? Iya, ada sebab tahiyatul masjid. Itu penekanannya itu la sholata ba'da subuhi wa ba'da asar. Tidak ada sholat setelah zuhur dan asar. Itu sholat yang sifatnya itu sholat sunat yang tidak ada sebab, ya. Tapi nanti ketika misalnya udah datang waktu syuruk, boleh kita sholat lagi. Jadi antara sholat subuh dengan sholat syuruk itulah, itu tidak ada sholat. Sholat taubat, ya, sholat taubat itu memang bagusnya jangan di waktu-waktu lain lah, ya. Ya. Tapi penekanannya itu. Udah itu ada lagi disebutkan, ada 2 tempat itu disebutkan tanduk setan. Tanduk setan itu pas terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Itu tidak boleh sholat pas pada waktu-waktu itu. Ya, pas terbit matahari dan tenggelamnya matahari. Jadi perlu ada kehati-hatian di sana itu. Jadi setelah sholat subuh, setelah sholat asar, pas terbit dan tenggelamnya matahari, dan yang satu lagi pas matahari di ubun-ubun, pas di tengah hari, itu juga nggak boleh. Jadi
Ada miring dulu sedikit, barulah kita sholat. Apabila seseorang masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalamnya, hal itu dibolehkan. Ini di dalam Ka'bah, itu. Pernah tak Pak masuk Ka'bah? Itu pejabat-pejabat ada juga tuh Pak, kadang-kadang itu Pak. Karena ia berarti telah menghadap ke salah satu bahagian dari Ka'bah. Namun jika seseorang tidak berada di depan Ka'bah, maka hendaklah diperhatikan. Jika ia mengetahui arah kiblat, maka hendaklah ia menghadap ke arahnya. Jika seseorang yang terpercaya memberitahunya arah kiblat, maka hendaklah ia menerimanya. Tidak usah berijtihad, sama halnya dengan seorang hakim. Jadi kalau ada orang yang udah tahu tentang arah kiblat, dia ikut aja dah, ya. Hendaklah ia menerima nas dari orang yang sikoh, terpercaya, sehingga ia tidak usah berijtihad lagi. Jika ia melihat berbagai mihrab di masjid-masjid kaum muslim di suatu daerah, maka hendaklah ia sholat menghadap ke arahnya, dan tidak perlu lagi dia berijtihad, karena arah mihrab sama kedudukannya dengan berita yang harus diterima. Jadi ketika kita datang ke sebuah tempat, ya, di sana ada masjid atau ada musola, menurut kita ini masjid ini nggak pas, ini rasa-rasanya arah kiblatnya bukan ke sini nih, nggak perlu lagi. Ya, kita itu, ya, orang bikin masjid musola itu udah kesepakatan bersama di daerah itu. Ya, kita tinggal ikut aja lagi. Nggak perlu lagi, kalau menurut saya ini bukan ini nih cocoknya nih, kesana nggak boleh lagi. Jadi itu Pak, ya. Jadi kadang-kadang kan dia gitu, ya. Ya, menurut ilmu dia pula, ya, padahal dia orang baru datang ke situ. Jika ia berada di luar Mekah dan ia menguasai cara-cara menentukan arah kiblat, maka ia wajib berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Kalau dia ahli ini Pak, ya. Dalam situasi seperti ini seharusnya menghadap kiblat atau istiqbal al-kiblat adalah mengarah padanya. Tidak harus tepat menghadap padanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram di mana saja kalian berada. Hadapkanlah wajah kalian ke arahnya." Ketentuan ini juga didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah." Tempat di antara timur dan barat itulah kiblat. Jadi kalau kita dulu sering, ya, barat, arah barat gitu, ya. Ya, kiblat itu adalah arah barat. Jadi itu Pak. Dan bahkan kalau kita pun di Mekah sekalipun, ya, dan kita udah jauh dari Ka'bah, kita yang penting mengarahnya itu saja, mengarah. Itu Pak. Kita lanjutkan mengenai sutrah. Orang yang menunaikan sholat disunnahkan meletakkan sutrah, pembatas di hadapannya, dan ia mendekat pada sutrah itu. Hal ini didasarkan pada hadis penuturan Sahal bin Abi Hatmah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza shalla ahadukum ila sutrah fal yadnu minha la yaqta'at syaitan alaih salatahu." Apabila seseorang di antara kalian sholat di hadapan pembatas atau sutrah, hendaklah ia mendekat padanya agar setan tidak dapat memutuskan sholatnya. Hadis riwayat An-Nasai. Ketentuan ini juga didasarkan pada hadis penuturan Sahal bin Sa'id al-Saidi yang menyatakan, "Kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa baina jidari mamarrus syak. Di antara tempat yang digunakan Rasulullah SAW untuk sholat dan dinding terdapat tempat lewat orang yang berjalan. Kadang-kadang Rasulullah SAW mengambil tempat untuk sholat di masjidnya dengan membuat lingkaran. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sutra ini ada semacam pembatas. Nah, kalau kayak kita ini tempat imam ini di depannya ada di situ tempat membaca Al-Quran, itu udah bisa berfungsi jadi sutra. Jadi Pak, kalau sempat misalnya ada seorang imam, dia itu tidak ada sutra, orang lewat di depannya gitu, itu orang yang lewat di depannya itu dianggap itu seperti lewatnya setan. Nah, jadi nggak boleh, harus ada sutra di depannya itu Pak. Nah, jadi Nabi kita dahulu itu kadang-kadang sutranya dibikin tongkatnya, ditaruh tongkat di depan. Nah, ada sutra, ada semacam pembatas Pak. Nah, kita kadang-kadang Pak, terutama ini kita lagi sholat sendiri, lagi sholat, anak-anak lewat di depan kita. Nah, jadi bagusnya kita bikin ada pembatas di depan kita itu. Ya, ada, ya. Iya. Iya. Ya itu tadi. Oh, bagusnya ada sutra di depan kita itu, apakah topi kita atau apa sajalah ditaruh di depan gitu ya. Tapi kalau udah terlalu jauh, itu tadi, kalau ada orang yang lewat atau ada binatang lewat di depan kita lagi kita sholat, nah, itu bisa rusak sholat kita itu. Dan bahkan ya, kalau ada orang mau lewat itu harus kita tahan gitu, nggak boleh lewat, kita tahan begitu. Ada juga kadang-kadang di masjid-masjid Pak, memang sengaja dibikinnya ada sutra-sutra Pak. Jadi kalau ada orang-orang yang lagi mau sholat sunat, taruh di depannya ada semacam ininya Pak, kayak kecil gitu. Mungkin bagus juga kita bikin itu Pak. Jadi kalau ada orang mau sholat, selesai sholat wajib, ambil sutra taruh di depannya. Itu udah menjadi hak kita itu Pak. Kalau ada orang mau lewat juga di tempat itu, kita dorong gitu. Itu hak kita gitu. Sekarang Pak, di masjid itu kan ada batas ini. Bisa nggak ini dikatakan batas sutra? Misalnya orang sholat di sana. Iya. Ini kan sudah pembatas. Iya. Sutra. Kita boleh nggak lewat itu? Kalau kita tengok bagaimana Nabi menggunakan sutra itu, memang tidak secara umum. Kalau ini kan secara umum jadinya ini Pak. Nah, secara umum gitu ya. Jadi kalau Nabi kita itu mau sholat itu ada sutra khusus, taruh di depannya gitu. Dan itu memang kalau ada orang lewat ditahan, nggak boleh. Kalau ini kan repot kita Pak menahannya, gimana caranya kalau? Salah satu penceramah. Iya. Kalau sejadah itu sudah dianggap haknya Pak. Iya. Jadi di luar sejadah. Iya. Ada juga pendapat kayak gitu memang. Tapi saya melihatnya itu secara umum. Sebagusnya itu memang ada khusus. Ketika kita misalnya selesai sholat ba'da maghrib misalnya, kita ambil sutra itu kita taruhkan di depan kita, sholat sunat kita. Atau kita cari tiang. Tiang itu misalnya dari tempat kita sujud itu nanti ada jarak sekitar segini. Kalau juga ada orang lewat kita tahan, nggak boleh lewat. Ya. Kalau kita sudah berjamaah, saya pernah membaca sutranya itu imam. Iya, kalau berjamaah ya. Imam itulah. Kita keluar bisa dalam paham. Iya. Makanya ini kita sengaja memang nggak kita lepas, kita taruh aja di situ. Sekalipun dia nggak baca Al-Quran itu, tetap kita bikin di situ untuk berfungsi sebagai sutra. Kalau sempat misalnya ada lewat-lewat di sebelah sana, di depan ini, ya nggak jadi masalah gitu. Jadi kita batal dalam sholat berjamaah, kita mau keluar. Iya. Kita nggak
orang nggak bisa begini, orang nggak bisa kan? Iya. Iya. Iya, silakan. Ada beberapa saya lihat itu sampai lupa api di depannya pakai tusuk. Iya, ada juga begitu. Dibikinkan kayak dari papan kan? Enggak, HP. Oh, HP taruh situ. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Yang jelas itu menjadi alasan bagi kita bahwa kita ini jangan dilewatin gitu. Ya. Kalau dia mau lewat ke depan apa itu ya nggak jadi masalah. Yang jelas jangan sampai kepala kita dengan sutra itu dilewatin gitu. Masih panjang nampaknya nih. Berapa? 7 menit lagi ya? Ada lagi Pak pertanyaan Pak? Kita lanjutkan sedikit lagi tata cara sholat. Yang pertama berdiri. Berdiri itu Pak, itu asal daripada sholat itu berdiri. Asalnya harus berdiri. Ya. Kecuali karena dia nggak mampu berdiri. Duduk, nah, boleh duduk. Nggak mampu juga duduk, boleh berbaring. Nah, yang jelas asal daripada sholat itu adalah berdiri. Berdirinya itu di dalam beberapa hadis dijelaskan itu berdirinya dengan sempurna. Berdiri dengan sempurna itu kaki kita lurus, ya berdiri. Nah, berdiri dengan sempurna, tidak boleh miring. Nah, sempurna lah berdirinya. Ya. Iya. Ada kadang-kadang melebar begini, agak gini gitu ya, ada gini. Iya. Ada kadang-kadang biar kena dengan kaki kawan harus disentuhkan gitu. Ada begitu. Sebenarnya penekanan yang dimaksud dengan kan Nabi setiap mau sholat itu kan lurus dan rapat. Penekanannya itu sebenarnya kepada bahu gitu. Nah, sehingga ketika ada bahu-bahu yang terpisah itu Nabi kita itu rapatkan bahumu, ya sejajarkan bahumu. Jadi penekanannya kepada bahu dan kaki itu Pak bukan merenggang begini, bukan gitu. Diluruskan, bagusnya diluruskan. Tapi memang kalau tak biasa memang agak apa juga. Ya. Jadi dia betul-betul tegak dengan sempurna ya. Ya. Ini ada saya lihat, saya sering sholat sunnah Pak. Iya. Itu duduknya Iya. Iya. Duduk tahiyat ya. Iya. Iya. Oh, mungkin karena dia kegemukan tak Pak? Kadang-kadang kan gitu, kalau orang gemuk kan agak payah mungkin. Enggak ya. Tapi memang kalau di dalam ketentuan apa itu pelaksanaan kalau tahiyat akhir itu kaki yang sebelah kiri diapakan, dibaringkan, ya, dibaringkan langsung. Iya terakhir. Kalau tahiyat awal itu kan didudukin aja ya. Iya. Kalau dia tahiyat awal itu memang diduduki kaki yang sebelah kiri kan, sebelah kanan itu didirikan. Tapi kalau tahiyat akhir itu memang langsung diapakan, nggak didudukin lagi. Kita memang duduknya itu ya diapakan. Jadi ini maksud Bapak tadi di mana? Hah? Oh, nggak ada. Sholat sunat dengan sholat wajib cara duduknya sama. Ya sama dia. Sholat wajib dengan sholat sunat cara duduknya sama. Jadi itu Pak, ya. Insya Allah kita
Itu yang berdiri itu. Ya, berdirinya dengan, jadi kalau ada yang sakit boleh duduk. Tapi ada sedikit Pak, ini mungkin berkenaan dengan sholat duduk. Ya, sholat duduk itu kalau pendapat yang lebih kuatnya itu yang saya pahamin, kalau dia kan ada juga kadang-kadang sholat, kalau dia sakit misalnya Allahu Akbar, pas dia waktu mau ruku dia, ya Pak ya. Nah, nanti pas waktu dia mau sujud, dia duduk dulu, baru dia sujud. Itu Pak, ada juga begitu kan? Ada juga orang yang sholat, dia langsung di awal udah langsung duduk. Langsung duduk dia, udah langsung duduk dia. Nah, bukan berdiri dulu, langsung duduk aja dia. Nah, langsung duduk, baru ketika dia mau ruku, agak dibungkukan. Ketika dia mau sujud lebih dalam dia, lebih dalam daripada ruku. Ya, ada pendapat lebih bagus kita langsung duduk. Kenapa? Karena nanti bisa membedakan antara ruku dengan sujud. Kalau ruku itu segini sedikit, kalau sujud lebih dalam. Tapi kalau kita di awal udah berdiri, Allahu Akbar kan gitu. Ketika kita ruku nanti begini, ya, ketika kita nanti mau sujud, itu bisa saja terjadi lebih dalam ruku ketimbang sujud. Nah, itu permasalahannya Pak. Padahal kan seharusnya kan lebih dalam sujud ketimbang ruku. Nah, itu ada pendapat begitu, lebih utama kita di awal-awal pakai langsung duduk gitu, biar nanti dapat ya kedalamannya itu. Ada pertanyaan Pak? Iya silakan. Itu saya setuju. Saya juga pernah dengar di itu Pak Iya. Hidayat. Iya. Itu lebih utama berdiri Pak. Walaupun biasanya yang mungkin dia mengatakan ruku itu lebih rendah daripada Iya. lebih Iya. tinggi daripada ruku. Iya. Utama berdiri dulu Pak. Iya. Berdiri itu dia. Tapi Iya. baru duduk itu dia. Walaupun nanti Iya. mungkin lebih rendah. Sujud dan ruku sepertinya beliau mengatakan itu hanya penting utamanya berdiri dulu ketika mampu berdiri. Iya. Nanti ketika udah mampu berdiri baru duduk gitu Pak. Yang Iya. Iya, iya. Iya, itu bisa saja kan. Tapi yang artinya kan peletakan antara ruku dengan sujud. Iya. Ini satu Pak. Iya. Ini peran imam Pak. Apa? Perannya imam. Iya. Perlu juga sampaikan dengan Pak Ketua mungkin. Iya. Kita mau lakukan terkait dengan rapat asam itu Pak. Ini mungkin perlu. Iya, betul. Mesti betul-betul. Iya. Betul. Jadi seorang imam itu dia harus menengok betul-betul ke belakang, dia tengok betul udah rapat atau udah lurus tak. Memang begitu. Dan bahkan waktu zaman Nabi itulah ditepuk dadanya itu. Ini nih harus lurus nih harus begitu. Iya, memang iya. Peran di sini ada kajian tentang itu nanti, ada kajian nanti. Kalau perlu ikut juga Pak Imam mengajinya nanti. Demikian Pak ya, Bu. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi. Sambung lagi panjang nih.